Selain dikenal sebagai seorang dai, Ustadz Yusuf Mansur juga mempunyai bisnis multi-level marketing atau MLM. Pada awalnya usaha yang dibangun Yusuf Mansur sempat mengundang tanya. Tak tahukah Ustadz bisnis MLM merupakan usaha money game? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang dijadikan tantangan dan motivasi untuk membuktikan bahwa usaha yang dilakoninya adalah usaha yang halal. Basis kami ini kan multi level. Tidak semua multi level itu haram dan tidak semua multi level itu money game. Nah justru saya masuk ini ngajarin ini loh yang benar, yang tidak money game dan yang syariah. Ini juga menjadi ujian saya di bidang bisnis, perdagangan dan usaha. Kan banyak orang bilang udah sih Ustadz nggak usah ngurusin bisnis gitu. Ya alhamdulillah gitu bisnisnya jalan dengan prinsip-prinsip ilahiyah. Nah, jadi harus emang begitu. Jadi setiap insan Indonesia ini harus punya kualifikasi ngurus apa aja. Ustadz Yusuf Mansur yang dijumpai saat mengunjungi kantor barunya di kawasan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat, tak percaya bisa punya kantor berlantai 4. Di kesempatan itu, ia sempat mengajak tim MNC Media berkeliling melihat ruangan-ruangan yang ada di kantor barunya. Lantai 1 untuk customer service dan ruang petinggi perusahaan tersebut. Sementara lantai 2 hampir semuanya diset sebagai ruang pelatihan pekerja dan klien yang akan bergabung. Barulah aktivitas kantor terlihat di lantai 3 di mana seluruh jajaran stafnya melakukan tugas masing-masing. Ini ruangan CSO, customer service ya. Ini ruangan saya katanya. Ini ruangan saya katanya. Tapi direksi dan manajemen. Oh berarti semua ya? Ya ini ada ruang training. Ruang training banyak ya. Ini beberapa di antaranya. Ini 3 ruang jadi 1. Ya, ini 3 ruang jadi 1. Besar ya? Alhamdulillah. Di kesempatan tersebut, Ustadz Yusuf Mansur sempat berkomunikasi dengan para karyawannya. Bahkan salah satu karyawan sempat memberikan hadiah kepada sang Ustadz. Canda tawa Ustadz Mansur sedikit melepas ketegangan pekerjaan karena didatangi oleh pimpinan dan pemilik perusahaan. Ini kita nyampe ke ruangan staff ya, pelayanan. Nah ini dia kantornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam nih, ini masuk TV loh. Alhamdulillah. Ini ada yang mau ngasih hadiah katanya. Aduh. Hadiah apa nih? Ulang tahun? Nggak paham nih hadiah apa. Kita coba lihat. Hadiah apa ini? Oh, Masya Allah. Bikinan sendiri? Iya, bikinan sendiri. Pak Ustadz nih kalau ya, insya Allah senang semoga. Iya sama ya. Namun yang paling menarik, Ustadz Yusuf Mansur menjadikan lantai 4 kantornya itu sebagai musola dan tempat istirahat karyawan. Disitulah sang Ustadz menyempatkan untuk menggelar acara tumpengan sebagai bentuk rasa syukur karena telah mempunyai kantor yang pembeliannya tanpa menggunakan dana dari pihak lain alias berhutang. Allah makasih atas seluruh pencapaian yang terjadi semua kami mencapai. Terima kasih atas segala apa yang kami dapatkan kami capai semua juga karena izin Allah. Izinkan kami terus membesar ya Allah, membesarkan manfaat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hari. Alhamdulillah. Yang terakhir gajian Pak Hari. Pimpinan begitu. Kalau belum semuanya gajian nggak boleh gajian. Pimpinan harus belakangan. Apalagi saya. Insya Allah. Multi level payment itu baru satu-satunya saya yang dapat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, izin APLI. Susah tuh. Payungnya 5 tuh. Perdagangan, BKPM, apalagi kemudian banyak lah. Alhamdulillah perizinan itu bisa kita lewati. PT Feritra Sentosa International atau TRENI adalah perusahaan global yang bergerak dalam bidang micropayment dengan perangkat lunak bernama Paytran. Selamat datang di Paytran. TRENI berdiri pada tanggal 10 Juli 2013 yang diresmikan langsung oleh pendiri perusahaan yaitu Ustadz Yusuf Mansur.
kami telah memiliki izin dan regulasi pemerintah yang tercatat sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Langsung Indonesia. Kami memiliki sumber daya manusia yang kreatif, handal, dan siap menuju era perubahan. PT Veritra Sentosa Internasional memiliki visi untuk menjadi perusahaan penyedia layanan teknologi perantara transaksi terbaik di tingkat nasional melalui pembentukan komunitas dengan konsep jejaring. Adapun misi kami yang pertama adalah mendorong masyarakat pemilik handphone untuk meningkatkan fungsi handphone dari hanya sekedar alat berkomunikasi biasa menjadi alat untuk bertransaksi dengan manfaat yang tidak akan didapatkan dari cara bertransaksi yang umum. Kedua, mewujudkan sistem layanan bagi seluruh pemilik handphone untuk turut serta membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada sektor berbasis biaya transaksi atau fee-based income. 3. Membentuk 10 juta komunitas dengan konsep jejaring yang berlaku baik secara nasional maupun internasional. Adapun nilai-nilai strategis kami adalah trustworthy atau kepercayaan, responsibility atau tanggung jawab, excellence atau keunggulan, nationality atau kebangsaan, integrity atau integritas. Tahun ini, Treni menetapkan beberapa resolusi yang menjadi acuan pergerakan perusahaan. Segmen pasar kami sangat luas dan tidak terbatas, mencakup semua kalangan masyarakat modern selama mereka melakukan transaksi pembayaran harian, bulanan, dan tahunan. Assalamualaikum, selamat pagi. Treni dengan Rizky, ada yang bisa saya bantu? Kesiapan operasional dari sumber daya manusia akan mendukung kegiatan perusahaan secara profesional. Setiap personal dilengkapi dengan peralatan berbasis IT dan komputer yang didukung cloud storage untuk memperlancar pertukaran data. Prinsip bisnis kami adalah membagi keuntungan kepada seluruh mitra melalui program cashback. Kalau teman-teman pakai jejer, itu wajib jadi anggota Petren. Ntar duitnya balik ke situ juga. Kalau teman-teman ini bayar listrik, air, pulsa, ya, bayaran rumah tangga, pribadi, sampai nanti ke sekolah, belanja, ya, dan pengeluaran macam-macam dah. Maka menjadi anggota Petren itu jadi wajib. Sebab nanti sambil bayar, sambil malah dapat duitnya. Kami membangun bisnis melalui kemitraan tanpa batas menuju 10 juta komunitas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ngumpulin teman-teman semua tentang inovasi teknologi. Nah, gitu kan. Sekarang ini kan kemarin-kemarin kita diramaikan dengan isu antara teknologi lama ya, konvensional, punya pemasaran dan lain-lain dengan kemudian sesuatu yang baru. Nah, saya ingin mencontohkan, sebenarnya ini udah lama, kami punya Petren udah lama, udah sekitar dari tahun 2012. Nah, rencananya mau ada grand launching. Nah, persiapan grand launching inilah yang kami undang teman-teman semua. Bahwa lebih baik kita ikut bergerak, gitu. Kita ikut memberi. Nah, dengan Petren ini, alhamdulillah kami membuka lapangan pekerjaan buat sebanyak-banyaknya orang. Jadi orang nih yang ikut Petren, itu otomatis dia jadi pengusaha. Jadi pekerja juga, gitu. Dan insya Allah kalau buat ibu-ibu pada demen dah. Karena ini nanti penghematannya luar biasa.
fee-based income ini di dunia paytrend ini 340 sampai 500 triliun. Coba tuh. Kalau ini kemudian dikembalikan lagi kepada semua yang ikut, nah ini kan yang aneh punya. Ente beli tiket kereta di semua swalayan misalkan, di semua tempat, ya. Nanti orang-orang yang jualan kereta itu dapat fee sekian ribu misalkan. Nah yang aneh bagi 2, aneh bagi 3, aneh bagi 4, aneh bagi deh kepada siapa yang ikut serta jualan. Nah ini paytrend. Jadi aneh mengajak anak-anak muda Indonesia, ayo ikutan berinovasi. Nah, paytrend ini kami persembahkan buat Indonesia dan bahkan buat dunia. Karena kami udah punya pelanggan di kurang lebih 17 negara. Iya, ada dari Hong Kong, Korea, Taiwan, seluruh Jazirah Arab, Timur Tengah, Amerika, Australia. Sudah. Mungkin 5 benua nih sebenarnya ya. Iya, benar. Nah, gini ya kayak sementara memang masih transaksi yang di Indonesia. Contoh misalkan, saya punya teman di Mekah. Terus dia nyuruh anak ponakannya buat jagain rumah dia di Ciledug. Tiap bulan kan bayar listrik tuh. Tapi karena manual, dia ternyata dibohongin terus. Berapa bayar listrik? 700 ribu, 800 ribu gitu. Begitu dia udah daftar paytrend, karena digital itu kelebihannya apa? Apa adanya bos. Nggak ada tipu-tipu gitu. Begitu kemudian dia daftar pakai paytrend, dia masukin nomor dia punya kode listriknya, muncul 200 ribu. Wah, bertahun-tahun saya bayar 700, 400. Kayak gitu. Nanti aneh mau kasih hadiah ente padanya. Aneh mau isin pulsa semuanya. Dasar. Yang ceban. Sedih banget. Aneh sih nanti, insya Allah. Betul itu. Jadi gitu teman-teman, saya ingin mengajak Indonesia berinovasi. Jangan cuma ngomong, jangan cuma ngelihat gajah sama gajah bertarung, tapi kita nggak jadi gajah baru. Ya jadi gajah baru aja. Penuhin deh tuh taman perdagangannya, taman percaturannya penuhin. Jadi buat bangsa Indonesia apalagi menghadapi MEA ya. Menghadapi MEA sekarang ini justru menarik karena mendadak pasarannya jadi ratusan juta. Kita punya pasar 600 juta lebih kan. Di mana 200 jutaan ada di Indonesia. Kebayang nggak kalau kemudian kita semua main di dunia digital, subhanallah. Ini dia. Belum lagi soal security. Ibu sebagai ibu rumah tangga misalnya, kalau listrik mati jam 12:30 pagi, bagaimana caranya? Kan ibu pasti keluar rumah. Betul nggak? Keluar rumah dong. Nah tapi kalau ente jadi pakai paytrend, nggak usah keluar rumah. Langsung pencet-pencet, tuk-tak, cek, nyala. Subhanallah. Betul nggak? Belum resiko hilang tuh motor. Hah? Betul nggak? Yang mau dibeli pulsa listrik, tapi yang terjadi apa? Ente beli somai, beli jajannya banyak gitu. Akhirnya bukan cuma biaya admin, ini semuanya. Nah, dengan teknologi semua jadi low cost, gitu. Asik dah. Ya, begitu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Selebihnya dialog. Dan saya mau nyontoin satu orang. Siapa yang pakai pulsa isi ulang? Ada? Semua. Oh, ya, ini namanya Pak. Namanya paytrend. Ya, paytrend teknologi. Ya, suruh isi ini dulu. Jadi kalau daftar, nah isi dulu. Saya isi ya, pin saya. Oke, bisa. Set. Nah, misalkan transaksinya apa? Tadi pulsa ya. Transaksi. Pulsa, ini semua pembayaran. Nanti besok nih kita tol juga, insya Allah. Berapa? Nomornya berapa? Oke, simpati berarti ya, Telkomsel ya, Telkomsel. Ente nyala nggak handphonenya? Nyala. Kebakar dong kalau nyala. Nah, aneh SIM pulsa ya. Aneh SIM pulsa yang 100.000. Berapa? 0812 84 69. Oke. Bisa, semua bisa. Nanti gue isiin. Bisa semua. Oke. Siap. Dang. Dikit lagi masuk. Nah, jadi semua orang yang ikut paytrend ini bisa menjadi pengusaha buat lingkungannya masing-masing. Anak SD nih bos besok nih, kayak dia nih anak TK misalkan. Begitu dikasih duit sama emaknya, nggak usah. Gitu. Kenapa nggak usah? Saya udah jadi anggota paytrend, ada fee transaksi. Weh. Lu bayangin anak SD satu sekolahan 600 orang. Udah nih. Ini udah keisi tuh. Nah, coba. Cek.
Udah masuk tinggal bayar. Coba cek dulu. Ada masuk? Buka? Masuk. Baca itu. Yusuf Mansur sudah mengisi ulang 100.000. Iya. Enggak, itu masih ada komanya. Tinggal bayar. Nanti nih ente nih ada orang bilang, aduh gue mau beli pulsa dulu nih, sebentar ya gitu. Ente tahan aja. Duduk sini. Duduk. Berapa nomornya? Gitu. Sekian. Udah gue isiin. Lu bayar sini. Wajar nggak dia bayar? Wajar dong. Kan belinya pakai deposit ente. Gitu. Orang misalkan mau ke Medan, mau ke Sulawesi, ya, Makassar, mau ke Sumatera, Palembang, kan beli tiket tuh. Beli tiket. Ada nih kemudian pimpinan ngomong gini, Fulan, kamu tugas ya ke Medan. Nah ente sebagai anggota Petra langsung ngacung. Bos, ke Medan kan pasti beli tiket tuh. Iya benar, nanti kita kontak, jangan kontak-kontak, aneh yang beliin. Aneh beliin dah, tuk tak, bung, masuk. Selesai. Oh ya, saya kenalin dulu direksinya. Sini Pak Ari, sama komisaris. Komisaris kita ada 2. Yang selain kami itu ada Dr. Irfan Shauki Bek. Beliau ketua jurusan, dulunya ketua jurusan ekonomi syariah di IPB. Ya. Satu lagi Profesor Dr. Syafi Antonio. Seperti Bapak tahu, kan kami ditanya nih kesyariahannya gimana gitu. Ya kalau muka Ustadz aneh kurang menjamin, ini ada muka Ustadz yang lain gitu. Nah Ustadz Irfan Shauki Bek sekarang apa antum? Kepala Pusat Studi Bisnis Indonesia. Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah di IPB Bogor. Selain beliau anggota DSN, Dewan Syariah Nasional. Nah ada juga Profesor Dr. Dedi ini, beliau dari UI. Alhamdulillah. Nah ini Pak Hari, direkturnya sehari-hari cas di bisnis Petra ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah hari ini yang ditunggu-tunggu 27 Maret. Ini kita bersama para leader semua mendampingi Ustadz Yusuf Mansur untuk menyatakan diri sebagai pejuang, ya, pejuang bersama ekonomi umat dan ekonomi Indonesia tentunya. Dan buat kawan-kawan di luar sana, mesti tambah semangat ya setelah acara ini, ya. Sampai ketemu di acara-acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PTN maupun Miracle, saya tunggu tanggal 7 Mei di Trans Studio Bandung. Be there. Assalamualaikum, selamat siang. Sekarang kita sudah ada di acara yang ditunggu, yaitu acara konferensi pers, di mana tadi sudah menyaksikan Ustadz Yusuf Mansur berbicara, dan juga akan ada event selanjutnya. Sekian untuk press conference hari ini. Sampai ketemu lagi di acara besar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.